Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Novita Dewi dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Selain saya, anggotanya ialah Widya Eko Nur Azizah dan Maharanisa Mevi Aprilea. Kami di sini akan mempresentasikan sistem saraf untuk melengkapi mata kuliah anatomi fisiologi pada manusia yang diampu oleh Pak Rudini. Baiklah, selamat menyaksikan pengertian dari sistem saraf. Nah, sistem saraf ini adalah suatu sistem yang terdiri dari berjuta-juta sel neuron atau sel saraf, atau juga bisa disebut kombinasi-kombinasi dari sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf itu tadi atau neuron tadi mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian itu, sistem saraf ialah sistem koordinasi yang fungsinya untuk menyampaikan rangsangan secara cepat dari reseptor yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Fungsi dari sistem saraf yang pertama itu menerima informasi. Jadi rangsangan datang ke reseptor lalu diterima informasinya tersebut. Kemudian mengolah informasi, diterima dendrit lalu masuk ke badan sel. Lalu dikelola informasinya tersebut di badan sel. Kemudian dia dapat mengantarkan informasi, yaitu akson. Akson mengantarkan informasi ke neuron lain. Kemudian mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf pusat dan perifer. Jadi setelah dari neuron lain, nanti akan diterjemahkan oleh otak. Lalu pengatur respon pada rangsangan. Mengatur dan melakukan respon pada rangsangan itu kayak misalkan kita terkena panas, ya kan? Otomatis respon yang kita lakukan adalah menjauhkan tangan kita dari api. Misalkan benda panas itu api, kita jauhkan kan, itu dia dapat mengatur respon rangsangan. Kemudian mengatur kerja organ, contohnya gini, misalkan indera penglihatan terus tuh bergerak, itu dia mengatur kerja organ, karena kan semua organ itu berhubungan dengan saraf. Begitu. Seperti kalau misalkan kita sakit perut, tiba-tiba kan sakit itu akan direspon, kemudian diterjemahkan, ternyata kita ingin buang air besar, pasti kita akan ke toilet atau semacam. Bagian sel saraf ada badan sel, tempat melekatnya akson dan dendrit, tempat sintesis, tempat integrasi impuls saraf, serta pengendalian metabolisme sel. Di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Lalu di dalamnya itu memuat inti sel itu memuat nis bodies, tempat mengaturnya pengendali sel saraf. Kemudian ada RE mengatur sintesis protein. Kemudian ada neurofibril terdiri dari neurofiramen dan neurotubulus. Kemudian ada dendrit, bagian percabangan pendek, tempat impuls saraf masuk menuju badan sel. Untuk menghantar impuls ke badan sel, kemudian dendrit ini cenderung lebih panjang pada sel sensorik dibanding motorik. Kemudian akson atau neurit disebut silinder aksis, serat tunggal atau tempat impuls saraf keluar dari badan sel menuju neuron lain. Panjangnya itu tergantung sel saraf dari milimeter ke sentimeter. Contohnya ada sistemnya itu dia tuh menjauhi badan sel ke neuron lain gitu. Kemudian contohnya tadi ada oligoakson, asalnya dari badan sel. Kemudian panjang akson dari milimeter ke sentimeter. Kemudian ujung cabang dari akson itu ada percabangan lagi. Percabangannya itu kan ada ujungnya, akhirnya terdapat perbesaran, disebut knop sinaptik, terminal parasinaptik. Kemudian ada lapisan mielin, lapisan lemak tipis yang menyelubungi akson dan beberapa dendrit. Untuk isolator pelindung serabut saraf dari tekanan atau cedera.
kemudian penyimpanan ingatan, dan penyekat serabut saraf. Kemudian ada neuralima. Nah, penyambung yang berada tepat di atas lapisan mielin, lapisan terluar sel saraf. Akson yang tidak dilapisi lapisan neuralima yaitu serabut termienalisasi di putih otak dan medula spinalis, dan serabut tidak termienalisasi itu di abu-abu otak dan medula spinalis. Kemudian nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian sel saraf yang tidak mengandung lapisan mielin. Akibat tertekannya lapisan lemak, nodus Ranvier ini di dalam penunjuk atau penanda bahwa bagian tersebut terjadi pembelokan akibat tidak adanya lapisan mielin di antaranya. Nah, mengakibatkan hanya neuralima yang membungkusnya untuk tempat terjadi pertukaran nutrien dan bahan sisa serta mempercepat impuls. Yang terakhir ada akson hillock, bagian akson yang melebar. Klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi dan struktur. Berdasarkan fungsi itu ada 3. Yang pertama ada neuron sensorik yang berhubungan dengan alat indera. Awal masuk rangsangan itu melalui neuron sensorik. Yang kedua neuron motorik. Neuron motorik ini dia berhubungan dengan efektor atau alat gerak. Kemudian ada neuron penghubung atau konektor yang menghubungkan sensorik dan motorik. Kemudian yang melalui struktur itu ada 3 juga. Yang pertama ada unipolar. Nah, unipolar ini biasanya dia tuh terdapat di sel sensorik. Cuman punya satu suluran aja. Biasanya ada di hewan tingkat rendah. Kemudian yang tipe bipolar itu biasanya ada di konektor atau penghubung. Bipolar ini cuma punya 2 cabang atau 2 suluran. Adanya biasanya di retina atau telinga atau sebagainya. Kemudian yang ketiga itu multipolar. Multipolar ini mempunyai banyak cabang, terutama di dendritnya. Dia punya dendrit dan akson. Di dendritnya dia punya banyak cabang. Biasanya kalau misalkan multipolar itu adanya di neuron motorik, sel neuroglia. Mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel Schwann adalah pelindung, penyokong neuron dari di luar sistem saraf pusat. Macam-macam sel neuroglia. Ada 4. Yang pertama sel astrosit, sel yang berbentuk bintang yang memiliki sejumlah proseus yang panjang. Sebagian besar melekat di dinding kapiler darah, berfungsi sebagai sel pemberi makan, kemudian memiliki banyak tonjolan yang berakhir di pembuluh darah sebagai kaki proseuskular. Dia tuh mempunyai nantinya akan membentuk dinding perintang antara kapiler darah, antara neuron, mengadakan pertukaran zat, mempertahankan bioelektris neuron. Kemudian yang kedua, itu ada oligodendrosit. Mempunyai astrosit, terus badan selnya itu kecil, terus jumlah proseusnya tuh lebih sedikit, lebih pendek. Sel glia menghasilkan mielin dan sistem saraf pusat. Kemudian ada lapisan dengan substansi lemak, memiliki penonjolan sepanjang sel saraf, membentuk selubung mielin. Yang ketiga itu sel mikroglia. Nah, terdapat di dekat neuron dan pembuluh darah, memiliki gerak fagositik, ada di sistem saraf pusat, dan berperan penting untuk melawan proses infeksi. Yang keempat itu yang terakhir, yaitu sel ependimal. Nah, bentuknya itu spetilial yang melapisi rongga medula spinalis yang membatasi sistem ventrikal atau sistem saraf pusat yang merupakan epitel dari proseus colodeus
ventrikel otak. Nah, pada saraf tepi, sel Schwann tuh ada dua. Yang pertama, sel Schwann di sepanjang akson untuk menghasilkan mielin atau membentuk konduksi impuls saraf. Nah, yang kedua, ada sel satelit, yaitu sel penyokong pada sel saraf tepi. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maharanisa Mevi Aprilia. Baiklah, saya Maharanisa Mevi Aprilia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sinapsis. Sinapsis adalah titik pertemuan satu neuron dengan neuron berikutnya. Nah, komponen dari sinapsis ini yang pertama itu adalah membran persinap. Nah, membran persinap ini letaknya berdekatan dengan sel asal impuls. Dia mengandung penebalan padat elektron dan saat stimulasi akan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter yang mengandung asetilkolin, dia akan berfungsi untuk menyeberangkan impuls. Kemudian mengandung enzim asetilkolinesterase, dia berfungsi untuk penyetop kerja otot supaya beristirahat. Kemudian cella sinaptik berisi cairan dan letaknya berada di antara membran presinap dan membran postsinap, merupakan media yang akan menghantarkan neurotransmitter ke membran postsinap. Kemudian membran postsinap merupakan penambahan membran plasma pada sel target. Selanjutnya macam-macam sinapsis, yaitu aksodendrit, pertemuan antara akson dengan dendrit, kemudian aksosomatik, pertemuan akson dengan badan sel saraf, dan aksoasonik, pertemuan akson dengan akson. Selanjutnya ada impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan oleh afektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada afektor. Kemudian gerakan tersebut adalah gerak sadar dan juga gerak refleks. Gerak sadar itu adalah gerak yang tidak disadari atau tidak disengaja. Kemudian impuls itu menyebabkan gerakan itu disampaikan dengan jalan yang sangat panjang. Yang pertama yaitu rangsang neuron sensoris, otak neuron motoris, kemudian tanggapan. Nah, yang kedua itu ada gerak refleks atau gerak tidak sadar. Gerak yang tidak disadari atau tidak disengaja ini, dia impulsnya disampaikan dengan jalan yang sangat singkat tanpa melewati otak. Nah, neuron perantaranya itu atau konektor, kemudian neuron sensoris, neuron motoris, terus rangsang, kemudian tanggapan. Contohnya ketika terangkatnya kaki saat menginjak sesuatu dan gerakan tangan melepaskan benda yang suhunya tinggi. Kemudian saraf pusat. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal yang dilindungi oleh selaput jaringan ikat yang dinamakan meninges. Fungsinya sebagai pusat koordinasi dari semua aksi yang dilakukan oleh tubuh. Kemudian otak adalah merupakan pusat koordinasi utama yang terdapat di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Nah, otak itu mendapatkan impuls dari sumsum tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial. Setiap saraf tersebut akan bermuara pada bagian otak yang lebih khusus. Nah, otak manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan otak batang otak atau brainstem. Otak besar itu merupakan pusat kecerdasan, kesadaran, dan keinginan. Otak tengah itu merupakan pusat pendengaran dan penglihatan, dan otak kecil merupakan pusat dari keseimbangan. Otak besar itu terdiri dari 2 belahan atau hemisfer. Kiri merupakan kerja bagian organ kanan dan kanan merupakan kerja organ bagian tubuh kiri. Nah, kemudian pada belahan otak besar itu terdiri dari 2, yaitu talamus dan hipotalamus. Nah, talamus itu mengandung badan sel neuron yang melanjutkan informasi menuju otak besar. Hipotalamus itu mengontrol kelenjar hipofisis dan mengekspresikan berbagai macam hormon, suhu tubuh, dan juga tekanan darah. Nah, kemudian beberapa bagian dari hemisfer itu mempunyai tugas yang berbeda terhadap informasi yang masuk. Yang pertama, lobus temporal itu berperan dalam mengolah informasi suara. Occipital berhubungan dengan impuls cahaya dari penglihatan. Parietal itu merupakan pusat pengaturan impuls dari kulit dan pengenalan posisi tubuh. Kemudian frontal merupakan bagian yang penting dalam proses ingatan dan perencanaan kegiatan dari manusia. Selanjutnya yaitu otak tengah. Nah, otak tengah ini merupakan bagian terkecil dari otak yang berfungsi sebagai sinkronisasi pergerakan kecil dan pusat relaksasi. Terletaknya itu di bawah permukaan otak besar. Kemudian otak belakang. Otak belakang itu tersusun dari otak kecil, medula oblongata, dan vas Paroli. Kemudian otak kecil.
berperan dalam keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan otot. Kemudian otak kecil itu akan mengintegrasikan impuls saraf yang diterima dari sistem gerak, sehingga dia akan berperan penting dalam keseimbangan tubuh pada saat kita beraktivitas. Kemudian sumsum lanjutan. Sumsum tulang belakang itu atau medulla spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang ini jika mengalami cedera di tempat tertentu akan mempengaruhi sistem saraf yang ada di sekitarnya dan akan menyebabkan kelumpuhan, misalnya di area bagian bawah tubuh, misalnya anggota gerak atau kaki. Kemudian sumsum tulang belakang itu terdiri dari 31 pasang saraf spinalis. Yang pertama itu ada 7 pasang segmen servikal, ada 12 pasang segmen torokal, ada 5 pasang segmen lumbalis, 5 pasang segmen sacralis, dan 1 pasang segmen coccygeus. Vertebra cervicalis berjumlah 7 buah, dia akan membentuk daerah tengkuk. Vertebra thoracalis berjumlah 12 buah, dia akan membentuk bagian ruas torak dan dada. Kemudian vertebra lumbalis berjumlah 5 membentuk daerah pinggang. Vertebra sacralis berjumlah 5 membentuk tulang kelangkang. Dan vertebra coccygeus berjumlah 4 membentuk tulang tungging. Sumsum tulang belakang itu dia akan menghantarkan impuls baik dari otak maupun menuju otak, dan sumsum lanjutan dia merupakan lanjutan dari sumsum tulang belakang dan otak. Oke, selanjutnya saya Widya Konbanza akan menyampaikan materi mengenai mekanisme saraf pusat. Yang pertama itu penghantaran impuls melalui sel saraf. Nah, ketika saraf kita itu diam, dia tidak mendapatkan rangsangan dari luar, maka dia akan diam. Nah, ketika dia mendapatkan rangsangan dari luar, maka akan ada mekanismenya. Yang pertama, impuls yang dari luar itu ada mekanismenya, namanya mekanisme penghantaran impuls sel saraf. Membran sel dianggap bermuatan listrik saat istirahat atau terpolarisasi, yaitu saat elektrodomagnetik di dalam dan di luar membran. Nah, polarisasi atau potensial istirahat penyebabnya karena ion natrium Na+ dan kalium K+ tidak seimbang di dalam maupun luar sel serta perbedaan permeabilitas membran terhadap ion lain. Ion K+, tingkat permeabilitas lebih tinggi daripada Na+, yaitu sekitar 75 kali lebih besar. Maka dari itu, divisi ion K+ lebih cepat. Untuk lebih pahamnya, kita lanjutkan ke gambar. Nah, ini adalah stimulus gambar, umpan balik stimulus dari si impuls. Yang pertama, ketika sel itu mendapatkan stimulus ambang untuk polarifikasi membran. Nah, ketika sel saraf mendapatkan rangsangan dari luar, maka akan timbul namanya depolarisasi atau penurunan potensial membran. Dengan sel saraf mendapatkan impuls dari luar, maka gerbang Na+ akan terbuka. Setelah Na+ terbuka, maka lebih banyak gerbang Na+ yang terbuka. Penyebabnya aliran deras Na+ mengakibatkan penurunan yang besar pada potensial membran. Jadi, ketika sel saraf ini mendapatkan impuls dari luar, maka gerbang Na+ akan terbuka dan terjadilah potensial membran atau muatan yang berbeda antara di dalam sel sitoplasma dan di luar, sehingga impulsnya tersebut akan masuk ke dalam sel. Nah, setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan membran kecil berisi neurotransmitter atau vesikula sinapsis. Nah, neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Jadi, sel saraf itu yang dari badan sel, akson badan sel, dendrit, dia itu memiliki berhubung antara sel satu dengan sel lainnya, dihubungkan oleh yang namanya sinaps. Nah, impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Jadi, antar sel dengan
antar sel saraf dengan sel saraf lainnya itu dihubungkan oleh sinaps atau penghubung. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter dapat berbagai jenis asetilkolin yang ada di seluruh tubuh. Nah, asetilkolin akan berfungsi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Ada neuron pasca sinaps, ada neuron prasinaps. Nah, vesikel sinapsis ini mengandung neurotransmitter. Neurotransmitter yaitu suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinaps ke postsinapsis. Terus di dalam celah sinaps ini nanti ada ligan pintu gerbang ion, di mana ketika sel saraf ini mendapatkan impuls dari luar, maka pintu gerbang ion ini akan terbuka sehingga impuls tersebut akan masuk ke sel saraf satu dan sel saraf yang lainnya, sehingga akan menimbulkan reaksi. Ini adalah gambar dari gerbangnya, neurotransmitter, membran neuron, dan ligan. Ketika ada serangan impuls dari luar, maka gerbang dari ion ini akan terbuka sehingga terjadilah potensial membran antara membran dalam dan membran luar ini terjadi perbedaan muatan sehingga N+ sama K+-nya ini masuk ke dalam. Ketika tidak ada perbedaan muatan, maka ligan ini akan tertutup kembali. Selanjutnya, sistem saraf itu terbagi menjadi dua, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, yang pertama ini sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf sadar, yaitu mengatur pergerakan yang disadari. Contohnya gerakan kepala, badan, dan anggota gerak itu dikendalikan oleh yang namanya sistem saraf tepi. Terus sistem saraf tak sadar itu mengatur gerakan organ-organ tubuh yang bekerjanya tidak kita sadari. Contohnya denyut jantung, tekanan darah, perubahan pupil, itu segala aktivitas yang kerjanya tidak melalui kontrol kesadaran kita. Nah, ada sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Kerja sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik itu berlawanan. Parasimpatetik dan simpatik itu tuh kerjanya berlawanan. Kalau saraf parasimpatik contohnya itu mengendalikan dalam mengecilkan pupil, tapi kalau sistem saraf simpatik itu dia tuh mengendalikan dalam pembesaran pupil. Parasimpatik itu menstimulus aliran darah, kalau simpatik itu menghambat aliran darah. Jadi kerjanya sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik itu berlawanan atau bertolak belakang. Nah, ini adalah mekanisme penjalanan impuls. Pertama, tentu kita akan mendapatkan rangsangan dari luar. Impuls itu datangnya dari luar. Misalnya contohnya ketika kita melihat objek yang kita lihat itu adalah rangsangan dari luar yang diterima oleh reseptor. Nah, reseptornya apa? Kalau kita melihat itu mata. Nah, mata, maka impulsnya akan masuk melalui sistem sensori. Nah, akan diproses, diolah oleh otak. Nah, kemudian akan diolah oleh sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumbu tulang belakang, kemudian direspon dan menghasilkan yang namanya efektor. Kalau kita melihat bahaya, maka dengan otomatis efektor yang kita lakukan adalah menghindar dari bahaya tersebut. Impuls datang, diterima oleh reseptor, kemudian diolah oleh saraf sensorik, kemudian saraf kinektor diolah oleh otak, saraf kinektor, saraf motorik, lalu timbullah efektor atau gerak kita, respon yang kita tangkapkan. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan pada sistem saraf. Ada bermacam-macam gangguan dari sistem saraf. Salah contohnya itu ada Alzheimer, amnesia, ataxia, epilepsi. Nah, Alzheimer itu kehilangan memori, pengenalan kepribadian dan kekuatan mental. Alzheimer ini disebabkan oleh atrofi korteks cerebral. Atrofi tersebut diduga disebabkan oleh slow virus.
Ada juga nih amnesia. Amnesia itu juga disebabkan oleh gangguan sel saraf. Nah, penderita akan kehilangan memori, diikuti ketidakmampuan membentuk suatu memori baru. Penyebabnya bervariasi, dimulai dari kerusakan otak karena kecelakaan, stroke, kekurangan vitamin B12 dan kanker otak. Itu semuanya bisa menyebabkan amnesia. Ada ataxia, epilepsi, dan selain itu ada mononeuropati, polyneuropati, paralisis, dan Parkinson. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memencet tombol subscribe dan like?